Israel tampaknya sudah memulai serangan balas dendam mereka terhadap Iran. Televisi Amerika Serikat ABC News sebagaimana dikutip Al Jazeera, melaporkan rudal Israel menghantam sebuah lokasi di Iran, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Sementara itu, televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan terdengar di Isfahan, tepatnya kota Gahjawarstan, dekat Bandara Isfahan dan Pangkalan ke-8 Angkatan Udara, lapor FARS. Dilansir CNN, semua penerbangan menuju kota Teheran, Isfahan, dan Shiraz di Bandara Barat, Barat Laut, dan Barat Daya telah ditangguhkan sesaat setelah terdengar ledakan. Hal itu disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat Iran untuk sebuah perusahaan bandara. Penangguhan ini berlaku segera, namun penerbangan belum dibatalkan, kata dia dalam wawancara dengan Mehr TV. Diketahui, Israel sendiri telah berjanji untuk merespons serangan Iran pada Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 dan Minggu tanggal 14 April tahun 2024 lalu. Ledakan dilaporkan terjadi di Isfahan, sebuah provinsi penting yang menampung beberapa situs nuklir Iran, termasuk kompleks Natanz. Israel dilaporkan juga menyerang Tabriz di provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Azerbaijan mengizinkan Israel beroperasi dari wilayah udaranya. Semua penerbangan komersial ke Iran ditangguhkan. Ledakan dilaporkan terjadi di beberapa bagian Suriah, termasuk serangan terhadap situs peringatan dini radar milik tentara Suriah, dekat kota Izra. Ledakan lebih lanjut dilaporkan terjadi di Baghdad, Irak dan pesawat tak dikenal di kota Erbil dan Mosul di Irak, terpisah. Pejabat Iran membantah klaim serangan rudal Isfahan. Ledakan yang terdengar dilaporkan disebabkan oleh aktivasi sistem pertahanan udara kota dan bukan serangan rudal terhadap Iran. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Israel mengakui keunggulan Iran soal rudal dan drone, namun ia mengolok-olok kekuatan Angkatan Udara Teheran yang disebut sudah ketinggalan zaman. Demikian disampaikan ex-Kepala Pertahanan Udara Israel Brigadir Jenderal Zvika Haimovitz sebagaimana dilansir Time of Israel pada Kamis 18 April. Haimovitz mengatakan sistem pertahanan udara dalam negeri Iran saat ini masih berbasis pada model lama Rusia. Haimovitz menambahkan jika Iran adalah jagonya drone dan rudal, tetapi tidak dengan sistem pertahanan udaranya. Dia merinci lembagnya pertahanan udara Iran sebagian besar dibangun dengan menggunakan sistem rudal anti pesawat S-200 dan S-300 Rusia atau serangkaian produk setara yang diproduksi secara lokal seperti Bavar 373, Hordat, Ra'ad, Sayyad, dan Talash. Artileri pertahanan udara Iran ini kata dia merupakan sistem persenjataan anti pesawat udara yang sama tuanya dengan pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat dan Rusia buatan tahun 70-an. Sistem Arhanut serupa tambahnya juga dikerahkan di Suriah sejak tahun 2015 yang biasa dihadapi Angkatan Udara Israel, sehingga memberikan pilot Israel pengalaman bertahun-tahun dalam menanganinya. Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Ahmad Haqtalab mengklaim fasilitas nuklir Teheran saat ini sepenuhnya aman. Dia menekankan bahwa pihaknya siap menembakkan rudal yang kuat sebagai respon terhadap kemungkinan serangan rezim Zionis. Demikian disampaikan Komandan Unit IRGC yang bertanggung jawab untuk menjaga situs nuklir Iran itu pada Kamis 18 April. Pernyataan ini muncul di tengah ancaman serangan balasan Zionis. Menurut Jenderal Ahmad, ancaman Israel yang akan menyerang fasilitas nuklir Teheran bukanlah hal yang baru. Zionis selama beberapa tahun terakhir telah melakukan tindakan sabotase dan terorisme terhadap industri nuklir Iran. Meski Lembaga Pengawas Nuklir PBB IAEA melarang negara-negara menyerang fasilitas nuklir, Iran selalu siap untuk melawan ancaman tersebut. Sang komandan menyebut Iran akan menyerang situs nuklir Zionis dengan menggunakan senjata canggih jika mereka terlebih dahulu menyasar fasilitas nuklir Teheran.
Sebelumnya, pakar peperangan dari Israel Or Vyalkov menyebut serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir di Mona. Terkait kabar itu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Ramezan Sharif buka suara. IRGC membantah klaim Zionis yang mengatakan fasilitas nuklir di Mona rusak imbas serangan rudal dan drone Teheran akhir pekan lalu. Jenderal Ramezan mengatakan Iran tidak menargetkan gedung pembangkit listrik di Mona. Ia menekankan publikasi berita sebuah media Zionis soal kerusakan bangunan pembangkit listrik di Mona adalah bohong besar. Bahkan ia menyebutnya sebagai tindakan jahat yang tidak sejalan dengan serangan psikologi musuh untuk menipu opini publik. Sebelumnya, pakar militer Zionis mengklaim serangan Iran mengenai reaktor nuklir di Mona. Dia mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi itu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Iran kembali berbicara soal keberhasilan serangan rudal dan drone terhadap wilayah rezim Israel yang dilancarkan pada Sabtu lalu. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengklaim 10 negara telah gagal menghadapi serangan Teheran. Dalam pidatonya pada Kamis 18 April, Presiden Ebrahim Raisi menegaskan bahwa pasukan Iran tidak hanya menargetkan entitas Israel, melainkan juga sekutunya. Amerika Serikat, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya juga berpartisipasi dengan seluruh kemampuannya untuk memukul mundur rudal Iran. Raisi mengatakan bahwa lebih dari 10 negara ikut membantu Israel menggagalkan operasi Iran yang dinamai janji sejati. Akan tetapi negara-negara tersebut tidak bisa menggagalkan serangan Iran ke Israel. Dengan demikian, Raisi menegaskan bahwa operasi Iran berhasil meski tidak menggunakan unsur kejutan terhadap Israel. Dalam kesempatan itu, Raisi juga menebar ancaman terhadap Israel. Iran disebutnya akan beraksi lebih keras jika Zionis menyerang Teheran. Oleh karena itu, ia memperingatkan Israel agar tidak memberikan tanggapan sedikit pun terhadap serangan akhir pekan. Presiden Iran menegaskan kembali kekhawatiran atas ancaman perang skala penuh di Timur Tengah yang masih ada. Palestina gagal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Amerika Serikat memveto upaya Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tersebut pada Kamis 18 April. Terkait hal itu, kelompok Hamas dan otoritas Palestina memberikan reaksi keras. Kelompok militan Palestina Hamas mengecam veto Amerika Serikat yang mengakhiri upaya lama Palestina menjadi anggota penuh PBB. AS disebutnya telah menghalang-halangi pengakuan negara Palestina dengan menggunakan hak vetonya di DKPBB. Sementara itu, otoritas Palestina juga mengecam keras Amerika Serikat. Bahkan langkah Amerika Serikat itu disebut sebagai bentuk agresi yang mendorong Timur Tengah menuju jurang yang lebih dalam. Kantor pemimpin Palestina Mahmud Abbas menyebut bahwa veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kontradiksi kebijakan mereka. Otoritas Palestina mengungkapkan AS sebelumnya mengklaim mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, akan tetapi pada saat yang sama mereka mencegah implementasi solusi ini. 12 anggota Dewan Keamanan telah memilih untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh, sementara hanya Inggris dan Swiss yang abstain. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood menjadi satu-satunya utusan yang angkat tangan menentang resolusi ini, diperkenalkan oleh Al Jazeera. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/312 please raise their hand? Been recorded 12, right? Okay. Those against? Thank you. Abstentions?
The draft resolution has not been adopted owing to, the result of the vote is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I pass the floor to the representative of the Russian Federation. Palestina gagal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Amerika Serikat memveto upaya Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tersebut pada Kamis 18 April. Perwakilan Palestina memberikan pernyataan setelah keanggotaan negaranya dijegal oleh Amerika Serikat. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour dengan suara bergetar dan menahan tangis menyampaikan bahwa rakyatnya tidak akan menyerah. Riyad Mansour juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DKPBB yang telah memberikan suaranya untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Diketahui 12 anggota Dewan Keamanan telah memilih untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh, sementara hanya Inggris dan Swiss yang abstain. Hanya Amerika Serikatlah yang merupakan sekutu Israel menolak resolusi tersebut. Padahal sekutu-sekutu Amerika Serikat seperti Prancis, Jepang, dan Korea Selatan semuanya mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB. بل أن شعبنا الفلسطيني كافة Our Palestinian people, wherever they are, want life. They cling onto life. Just like the other peoples on this planet. The Palestinians are a people who aspire to freedom, to a dignified life, to a peaceful existence. The people of Palestine will not disappear. The people of Palestine will not be buried. The Palestinian people have never been unnecessary. You either do us justice or you do it justice. We love life, to live in freedom and dignity in our national homeland. We will not disappear. Either you deal with us with fairness and give us our rights, or give us our rights. Thank you very much. I thank the permanent observer. هدفنده داره کار میکنه. هدفنده هوایی داره کار میکنه. شرق اصفهان. Rudal Israel dilaporkan menghantam wilayah Iran pada Kamis 8 April malam. Serangan tersebut diduga menyebabkan ledakan besar di pusat kota. Adapun insiden ini terjadi beberapa hari setelah Iran meluncurkan serangan drone ke Israel. Kantor berita Iran Fars melaporkan ledakan terdengar di dekat bandara sebagaimana mengutip sumber-sumber lokal. Ledakan tepatnya di dekat Gahjawarstan di Iran yang terletak di barat laut kota Isfahan. Namun penyebab ledakan masih belum diketahui. Namun demikian, pejabat senior Amerika Serikat kepada ABC News mengatakan bahwa Israel pada Jumat dini hari meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran. Peluncuran rudal tersebut menyusul serangan ratusan drone dan rudal Iran pada Sabtu lalu. Buntut suara ledakan tersebut, semua penerbangan menuju kota Isfahan, Shiraz, dan Teheran telah ditangguhkan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Hubungan Masyarakat Iran untuk sebuah perusahaan bandara. Diketahui Israel sendiri telah berjanji untuk merespon serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya akan membuat keputusan sendiri dalam menanggapi Iran. Tampaknya janji itu telah ditepati meski sekutu Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa meminta Israel untuk tidak menanggapi serangan Iran. Sementara itu beredar rekaman video terkait serangan rudal malam hari di Iran. Dalam keterangan unggahan disebut sistem pertahanan udara di Isfahan, Iran menghadapi sasaran musuh. Video tersebut juga memperlihatkan rudal-rudal berterbangan di langit Iran. Beberapa kali kelihatan cahaya juga terlihat di langit Iran yang masih gelap.
Israel diduga meluncurkan rudal ke wilayah Iran pada Kamis 18 April 2024 malam. Sebuah ledakan terdengar di kota Gahjawarstan di Iran yang terletak di barat laut kota Isfahan. Imbas ledakan tersebut, penerbangan di kota Iran ditangguhkan. Sistem pertahanan udara Iran di kota Isfahan diaktifkan setelah dugaan serangan drone Israel. TV pemerintah Iran melaporkan 3 drone sempat terlihat di langit Isfahan, namun ketiga rudal tersebut dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara situs-situs nuklir di provinsi Isfahan dilaporkan aman dan tidak terkena serangan. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Israel melancarkan serangan terhadap Iran sebagai pembalasan atas serangan akhir pekan lalu. Sejauh ini belum ada komentar resmi dari sumber-sumber Israel maupun Amerika Serikat. Sebelumnya beredar rekaman video terkait serangan rudal malam hari di Iran. Dalam keterangan unggahan disebut sistem pertahanan udara di Isfahan, Iran menghadapi sasaran musuh. Video tersebut juga memperlihatkan rudal-rudal berterbangan di langit Iran. Beberapa kali kilatan cahaya juga terlihat di langit Iran yang masih gelap. Diketahui Israel sendiri telah berjanji untuk merespons serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan membuat keputusan sendiri dalam menanggapi serangan Iran.